Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murninda Sari, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dengan NPM 2021-0017. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Iran dan Irak. Sebagai salah satu tugas saya ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Iran sebelum perang. Nah, sebelum kita melanjut ke perkembangan ekonominya, kita lihat dulu profil negara Iran. Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat, dengan negara multi budaya dengan bahasa resmi Persia dan Arab. Untuk sumber daya alam Iran itu secara historis Iran itu merupakan negara agraris. Nah, salah satu negara yang kaya akan sumber energi minyak bumi dan gas alam. Nah, tidak hanya itu saja, Iran juga dikenal sebagai memiliki bahan-bahan uranium dalam pengadaan nuklir dengan jumlah yang cukup besar. Nah, dalam sektor minyak dan gas, Iran telah menghadapi masalah utama. Nah, di sisi permintaan, harga bersubsidi dan populasi dua kali lipat sejak revolusi 1979 telah menciptakan permintaan yang berlebihan. Nah, sedangkan di sisi penawaran, sumber daya minyak terkendala oleh keuangan, terus kekurangan teknis, terus sanksi, dan menggunakan gas dalam merangsang produksi minyak di Iran. Nah, pada tahun 1908, Iran adalah negara pertama di Teluk Persia yang menemukan minyak bumi. Nah, minyak bumi itu telah menjadi industri pendapatan utama bagi Iran sejak tahun 1920-an. Nah, kita lanjut nih, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Irak sebelum perang nih ya. Sebelum masuk kita harus lihat dong profil negara Irak sendiri ya kan. Nah, Irak ini adalah sebuah negara Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan. Nah, Yordania di barat. Nah, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran itu di timur. Untuk bahasa resmi yang digunakan Irak ini bahasa Arab dan Kurdu. Nah, Kurdi maaf. Yang kedua itu sumber daya alam Irak. Nah, Irak ini mempunyai cadangan terbesar nomor 2 setelah Arab, minyak ya terutama ya, dan gas alam yang melimpah. Nah, negara Irak juga merupakan pengekspor kedua minyak ke negara-negara di dunia sebelum terjadinya sanksi embargo. Nah, apa sih embargo itu? Embargo itu salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara terhadap negara lain. Nah, gunanya untuk melakukan upaya isolasi pada barang dari negara lain gitu. Nah, sebelum terjadinya sanksi embargo yang diberikan oleh DKPBB pada tahun 1990 pasca invasi Amerika Serikat dan Kuwait. Apa sih invasi itu? Invasi itu tuh kayak aksi militer di mana angkatan suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah gitu, atau mengubah pemerintahan yang berkuasa, kayak istilah kata penjajahan gitu lah. Terus selain dari kekayaan minyak dan gas alam yang berlimpah, Irak juga mempunyai hasil pertanian cukup bagus di kawasan tanah Irak sendiri. Bahkan pada tahun 1970, hasil pertanian Irak berjumlah 10,4 juta ton per tahun. Keren gak? Yang dihasilkan dari padi-padian, gandum, dan lain-lain. Nah, tetapi pada tahun 1972, produksi hasil pertanian Irak itu menurun. Nah, bahkan sejak meningkatnya harga minyak 2,2 kali lipat dan semakin meningkatnya hingga menjadi 41 kali lipat pada tahun 1980-an. Nah, terus kita lanjut lagi nih ke bagian kebijakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Iran dan Irak. Oke, untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa pemerintahan Irak nih. Pertama nih, di masa politik luar negeri Imam Khomeini. Nah,
Imam Khomeini ini sebagai pemimpin revolusi Islam Iran meletakkan fondasi politik luar negerinya yang syarat dengan ketentuan dan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam gitu. Nah, Imam Khomeini ini nih mempertahankan kebijakan luar negeri harus didasarkan pada ideologinya. Ideologinya apa? Yaitu kebijakan luar negeri berarti kebijakan negara-negara muslim dalam menghadapi negara-negara yang berada di luar perbatasan negara Islam. Jadinya tuh dia tuh menganut kebijakan muslim. Nah, karena Imam Khomeini adalah seorang pemimpin dengan ide-ide politik yang terinspirasi oleh Islam, maka Imam ini nih menggambarkan prinsip-prinsip dan pemikiran sumber utamanya itu Islam itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti dia tuh untuk masa pemerintahannya dia tuh memegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, pada tahun 1980-an hingga 1989, nah terjadinya perang teluk nih antara Iran dengan Irak. Nah, Iran yang baru saja membenahi pemerintahannya dan merevolusi sistem pemerintahannya harus menghadapi cobaan berat ketika Irak mencoba menginvasi Iran pada tahun 1980-an. Invasi tadi aku tahu kan, kayak menjajah gitu kan. Nah, untuk itu dapat dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri di era Imam Khomeini ini lebih banyak dialihkan kepada situasi terjadinya pada saat itu, yaitu memperjuangkan Iran dan mengusir Irak. Nah, kita lanjut nih untuk kebijakan pertumbuhan dan perkembangan Irak di masa pemerintahannya nih. Waktu pemerintahnya Saddam dan ekonomi Irak nih, Saddam ini nih sosok otoriter banget gitu loh. Banyak yang para lawan politiknya yang gak suka banget sama dia gitu loh. Tapi ekonomi Irak di bawah Saddam sempat menanjak sejak memerintah pada tahun 1979 gitu. Pada awal berkuasa nih ya, Saddam berhasil membawa ekonomi Iran bangkit berdasarkan data Bank Dunia. Pada tahun 1980-an, jumlah Gross Domestic Product atau GDP Irak menembus 53,406 miliar dolar. Wow. Terus naik 2 digit dari tahun sebelumnya yang hanya 37,816 miliar dolar. Wow. Namun ya, setelah dimulainya perang nih Irak dan Iran nih, sorry ya. Pada akhir 1980-an nih hingga selama 8 tahun tuh ya, membuat ekonomi Irak itu terpuruk. Khususnya di tahun pertama perang yang melibatkan kedua negara bertetangga tersebut. Nah, tahun-tahun berikutnya ekonomi Irak ini terlihat bagus, terus membaik. Nah, pada tahun puncaknya itu tuh setelah perang itu pada tahun 1990-an. Ekonomi Irak itu tercatat 179,889 miliar dolar rupiah. Nah, dengan PDB per kapita 10,291,86 per kapita per tahun. Banget kan. Nah, pada tahun 1996 malah terjadi deflasi nih hingga 12,5%. Nah, jelang masa aksi kekuasaan Saddam nih, perekonomian Irak kembali mengalami kehancuran saat masa invasi oleh Amerika Serikat. Invasi masih ingat kan? Invasi itu penjajahan Amerika Serikat pada aksi militer. Ada Amerika Serikat pada periode 2001 sampai 2003. Maksudnya itu aksi militer, invasi itu ya sejenis penjajahan juga. Hingga pada kota Baghdad itu jatuh ke tangan tentara Amerika Serikat. Nah, berdasarkan catatan Central Intelligence Agency atau CIA, pada masa akhir embargo, tahu kan embargo tadi itu apa? Embargo itu suatu kebijakan ditetapkan oleh pemerintahan pada suatu negara terhadap negara lain guna melakukan upaya isolasi pada barang dari negara lain gitu. Isolasi, tahu kan isolasi? Nah, jelang runtuhnya Saddam 2002, Irak tuh masih harus mengimpor makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat meskipun buah-buahan dan sayuran tidak tercukupi. Nah,
Terus kondisi ekonomi Irak membaik itu pada tahun berapa? Pada tahun 2008. Nah, dengan GDP mencapai 131,614 miliar nih, hingga melaju pada puncaknya di 2014 yang mencapai 234,648 miliar. Wow, dolar itu Amerika. Dengan GDP per kapita tertinggi pasca Saddam sebesar 6.879.698 per kapita per tahun. Wow, mencit. Namun per kapita tertinggi pasca Saddam terbesar. Namun capaian tertinggi GDP per kapita yang ditorehkan oleh masa puncak ekonomi Saddam itu di 1990 sebelum bisa terkalahkan gitu loh. Berdasarkan tahun yang lalu gitu, yang ekonomi Irak itu melemah dengan hanya GDP-nya cuma 180,069 miliar dolar Amerika. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi di era Saddam itu, pemerintahan Saddam itu dari tahun 1979 sampai 2003 itu sebesar 6,28%. Nah, dengan inflasi hingga 53,96%. Nah, catatan makroekonomi ini jelas bahwa dari pencapaian pasca Saddam Hussein berkuasa itu yang rata-rata ekonomi tumbuh cuma 9,94% dan inflasi hanya 9,30% gitu. Nah, meski GDP per kapita ini tak bisa mengalahkan Irak rezim Saddam, kinerja ekonomi rata-rata sepeninggal Saddam itu relatif lebih stabil gitu, tetapi tidak sefluktuatif gitu loh saat Saddam masih memimpin gitu. Jadi kita lihat dari pertumbuhan dan perkembangan itu dari sumber dayanya ya, terutama yaitu sumber daya untuk itu Iran kan banyak minyak bumi dan gas, tapi lebih banyaknya lagi dia itu memiliki bahan-bahan uranium yang dalam pengadaan nuklirnya itu tuh lebih cukup besar ya. Habis itu untuk perkembangan ekonomi Irak juga itu tuh merupakan benar-benar cadangan minyak terbesar nomor 2 setelah Arab gitu, Saudi, dan gas alamnya yang berlimpah gitu. Cukup sekian presentasi saya. Apabila saya melakukan kesalahan dan teknis, saya kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun jika ada kesalahan yang entah saya disengaja, entah saya tidak sengaja. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk penyampaian materi kurang jelas juga saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wala aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video saya.